Drama ini dimulai dengan Doksu, seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Doksu berada di sebuah bar judi untuk bermain melawan Mando, penjudi terbaik di kota. Awalnya, Mando meremehkan Doksu, tetapi dia akhirnya setuju untuk bertanding. Setelah beberapa putaran, Doksu berhasil mengalahkan Mando dan mengambil semua uangnya. Karena kalah, Mando mempertaruhkan sertifikat merah Yong Chongru, sebuah dokumen penting untuk mengikuti ujian rekrutmen. Mereka sepakat bahwa tidak akan ada pengembalian. Namun, setelah Doksu memenangkan sertifikat itu, Mando melanggar janjinya dan memohon agar dokumen tersebut dikembalikan. Doksu menolak, membuat keributan, dan melarikan diri. Sementara itu, di tempat lain, Pangeran Li Unho tengah mengikuti sekelompok pekerja yang membawa tandu. Dia menghentikan mereka untuk memeriksa isi tandu, tetapi tidak menemukan apapun. Li Unho terus mengawasi mereka hingga mereka tiba di Yongchongru, sebuah hotel mewah di era Joseon yang dikelola oleh Mnon dan Mehwa. Ketika Li Unho melihat seorang tamu di Yongchongru mengenakan jubah kerajaan, dia merasa tersinggung. Namun, pengawalnya meminta agar dia menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Di sisi lain, Doksu berhasil sampai di gerbang Yongchongru dengan gembira. Ternyata, sejak awal dia sengaja menargetkan Mando untuk mendapatkan sertifikat merah karena dia ingin bekerja di Yongchongru. Namun, Mando berhasil menemukannya, dan perkelahian pun terjadi. Di saat yang sama, Li Unho yang sedang mengikuti tandu kehilangan jejak. Dia akhirnya bertemu Doksu yang tengah melarikan diri dari Mando. Li Unho, yang kecewa tidak dapat menemukan tandu, memutuskan untuk menyelesaikan konflik mereka dengan merobek sertifikat merah tersebut. Tindakan ini membuat Doksu marah, dan dia bersumpah akan membalas dendam pada Li Unho suatu hari nanti. Li Unho kemudian kembali ke istana dan menemukan ayahnya, sang raja, sedang menerima emas dari Makdong. Raja, yang sebenarnya hanya boneka di bawah kendali Makdong, mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, Makdong semakin menekan sang raja dengan menawarkan lebih banyak emas sebagai tanda pengabdian. Li Unho mendengar percakapan tersebut dan meminta Makdong mengizinkannya belajar bisnis di Yongchongru. Makdong setuju, tetapi Li Unho harus memulai dari bawah. Li Unho menerima syarat itu. Setelah itu, raja berbicara empat mata dengan Li Unho. Dia meminta Li Unho memikirkan kembali rencananya. Sang raja juga memberitahu tentang sebuah buku besar rahasia yang disimpan di Yongchongru. Jika buku itu ditemukan, tahta raja bisa diselamatkan. Untuk membuka berangkas buku tersebut, dibutuhkan sepasang kunci kuningan. Satu kunci berada di tangan Makdong, sementara kunci lainnya belum diketahui lokasinya. Adegan lalu beralih ke Doksu, yang ternyata memiliki kunci kuningan kedua. 12 tahun lalu, seluruh keluarganya dibantai, dan ayah Doksu memberinya kunci itu sebelum meninggal. Ayahnya juga meminta Doksu hidup sebagai laki-laki demi keselamatan dan menyembunyikan identitas aslinya. Dalam ingatan Doksu, terlihat bahwa Mehwa mungkin terlibat dalam pembantaian keluarganya. Doksu sangat ingin bekerja di Yongchongru. Keesokan paginya, dia menemui seorang wanita yang telah membantunya sepanjang hidup. Doksu memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. Wanita tersebut mengelola sebuah restoran kecil di kota. Setelah Doksu pergi, dua pelanggan pria mampir ke restoran itu, dan wanita tersebut mengetahui bahwa pencarian Hong Jeon telah dilanjutkan. Hong Jeon adalah nama kecil Doksu. Sementara itu, Doksu mampir ke pasar untuk membeli beberapa barang untuk membuat sertifikat merah yang telah sobek itu, dan memalsukannya agar ia bisa mendaftar di Yongchongru. Di tempat lain, Mehwa, salah satu pengelola Yongchongru, mengetahui bahwa Li Unho akan magang di sana dan merasa gelisah. Namun, Makdong meyakinkan Mehwa agar tidak khawatir, karena ia yakin Li Unho tidak akan pernah menemukan kunci berangkas yang ada di istana. Li Unho sendiri khawatir dengan sepupunya, sang putra mahkota, yang sakit sejak kecil. Li Unho teringat janjinya kepada ayah sang putra mahkota, raja sebelumnya, untuk selalu melindungi sepupunya. Setelah itu, Li Unho mengunjungi putra mahkota dan memintanya menjaga kesehatannya. Li Unho pun mulai bersiap untuk magang di Yongchongru. Sementara itu, Doksu berpamitan dengan ibu angkatnya. Walaupun ibunya itu sangat khawatir, Doksu tetap bersikeras untuk bekerja di Yongchongru. Keesokan paginya, Doksu pergi ke Yongchongru untuk mengikuti ujian masuk. Di sana, dia melihat dua wanita bertengkar karena salah satu dari mereka menyela antrean. Wanita yang menyela mengenakan baju kuning, sementara wanita yang disela mengenakan baju pink.
Melihat kesombongan wanita berbaju kuning, Doksu mendekati wanita berbaju pink untuk membantunya. Saat itu, Mehwa memperhatikan Doksu dari kejauhan. Salah satu pelayan Yong Chongru kemudian menghidangkan es emas kepada wanita berbaju kuning. Es emas ini adalah hidangan terkenal yang hanya dijual 5 porsi per hari, sehingga permintaannya sangat tinggi. Wanita berbaju pink mendekati wanita berbaju kuning dan menyindirnya karena telah menyela antrean. Wanita berbaju pink juga berkata bahwa es emas seharusnya penuh dengan susu kental manis, tetapi di mangkuk wanita berbaju kuning tidak ada susu tersebut. Pelayan Yong Chongru menjelaskan bahwa terlalu banyak susu kental manis bisa menyebabkan sakit perut. Namun, karena gengsi, wanita berbaju kuning memaksa pelayan untuk menambahkan banyak susu kental manis, tidak peduli berapapun harganya. Setelah menerima tambahan susu kental manis, wanita berbaju kuning menuangkan seluruhnya ke atas es emas. Ternyata, sebelumnya Doksu memberitahu wanita berbaju pink bahwa wanita berbaju kuning terlihat pucat, tanda bahwa fisiknya lemah. Setelah memakan es emas dengan banyak susu kental manis, wanita berbaju kuning pun sakit perut. Insiden ini dilaporkan kepada Mehwa, yang mulai curiga bahwa Doksu adalah dalang di balik kejadian tersebut. Di sisi lain, Doksu yang sedang antre bertemu dengan rekrutmen lain bernama Junhwa. Junhwa meminta Doksu bekerja sama, dan mereka sepakat. Doksu bersedia membantu Junhwa menyelundupkan makanan ke Yong Chongru dengan syarat Doksu mendapatkan setengahnya. Doksu kemudian menggunakan makanan tersebut untuk menyuap penjaga agar bisa masuk, karena dia menggunakan sertifikat merah palsu. Setelah mengamankan tempatnya, semua rekrutmen berkumpul untuk bertemu mentor mereka, Sason. Sason menyuruh mereka berganti seragam. Ketika itulah Lee Eun-ho melihat kunci kuningan yang tergantung di dada Doksu, dan mencoba melihatnya lebih jelas. Namun, Doksu menolak dengan tegas. Pertengkaran pun terjadi antara Doksu dan Lee Eun-ho. Junhwa turun tangan membantu Doksu, sementara peserta pelatihan lainnya, Sura, ikut campur karena merasa seragamnya tertukar dengan Junhwa. Saat keempat orang itu saling bertengkar, Sason mendapati mereka dan mengancam akan mengurangi poin mereka masing-masing. Pada saat yang sama, Mehwa masuk ke ruangan tersebut dan melihat pertengkaran itu. Dalam ingatan Doksu, dia teringat 12 tahun yang lalu ketika Mehwa menghabisi ayahnya dengan pedang.